Oke, hari ini kita akan review film agak lain, Menyala Pantiku. Oh, ada Gus, ada Gus, ada Gus, ada Gus, ada Gus, ada Gus. Halo guys, balik lagi di channel YouTube Obsession di konten ngemeng, dan kali ini kita mau bahas ada Gus gitu. Enggak, kita akan di konten ngemeng di movies ya, dan kita akan membahas film yang ini lagi panas-panasnya Lagi nih. panas-panasnya. Dia baru rilis 4 hari waktu kita syuting. hari Ini waktu kita syuting hari ini. hari Selasa tanggal 2 dan ini wah Oh, gila sih. berarti kalau tanggal 2 hari kelima berarti kita. Hari kelima ya? Hari Oh ya, kelima. maksudnya hari kelima, tapi belum keluar ininya, belum keluar jumlah penontonnya. Iya. Yaitu film agak lain, Menyala Pantiku. Menyala Ini mungkin Pantiku. orang-orang taunya agak lain 2 ya, tapi Ah. ini disclaimer, ini bukan lanjutan dari agak lain pertama, betul ya? Betul. Jadi ini adalah film yang benar-benar beda dari agak lain yang pertama. Jadi makanya judulnya agak lain Menyala Pantiku gitu. Jadi biar nggak salah. Takutnya ada orang nonton kok nggak ada hubungannya sama yang Iya. pertama. Kok Soalnya kan bukan- banyak yang kayak gitu kan. Kok bukan sequelnya nih? Oh bukan sequel gitu, Oh. judulnya sama tapi kok beda nih ceritanya gitu. Kok karakternya sama tapi kok nggak lanjut gitu. Jadi karena memang itu film yang beda gitu. Sebelum kita membahas filmnya, kita mau mengucapkan belasungkawa kepada teman-teman kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara yang sedang Terdampak. banjir yang sangat besar. Semoga segera pulih. Semoga segera mendapatkan bantuan dari pemerintah, dan pemerintah segala memberikan bantuan yang tepat waktu dan tepat sasaran juga gitu. Jadi buat kalian yang sedang menonton, jangan lupa doakan teman-teman kita yang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, semoga kondisinya segera pulih dan bisa ikut menonton agak lain Menyala Pantiku, karena agak lain ini sebenarnya representasi dari Sumatera Utara ya sebenarnya. Batak, betul. Batak, daerah-daerah Dari Batak gitu. Jadi pasti mereka sangat excited Relate buat nonton juga. ini, tapi mungkin kondisinya masih belum Bener bisa banget. menonton karena kondisi di sana. Jadi Iya. mari kita doakan semoga di sana segera pulih. Iya. Gitu. Kita doakan yang terbaik. Ila haratin Nabi Al-Fatihah. Oke, sekarang kita bahas soal agak lain Menyala Menyala Pantiku. Pantiku. Kita bahas faktanya dulu ya. Jadi yang pertama jelas soal penonton. Jadi pas pertama kali tayang, ini Upstation udah upload nih, Menyala Pantiku tembus 272.000 di penonton pertama. Di hari pertama. Terus kita tanya dong, kita lempar ke netizen, bakal tembus 10 juta nggak? Nah, komennya menarik ini, di bawah-bawah ini ada yang apa istilahnya? Skeptis. Mungkin kita bisa lihat komen di bawahnya. Nah, yang pertama jelas momennya nggak pas karena lagi bencana alam dan dari pusat perhatian. Memang iya gitu. Iya, oke Apalagi lah. yang terdampak adalah Sumatera Utara yang mana representasi dari 4 karakter utama dari film ini gitu. Tapi ya memang jadi salah satu faktor lah ya gitu. Tapi di bawah juga 2 juta pasti, 3 juta bisa juga, 4 juta hebat, 5 juta kejutan. 10 juta. 10 juta. Kayaknya Tanya enggak 2 deh. kali. Kayaknya Gitu. enggak gitu. Terus ada yang komen, Kusnafari syuting baru 3 hari udah 1 juta, itu ada yang ini benar. kan di atas 2 juta udah pasti ya, coba kita salah ya udah. Dia main aman, dia aman. Terus Iya. di bawahnya Kusnafari syuting film gitu. Emang yang ini di sini Boris mirip sama Kusnafari tuh. Jujur. Katanya tuh agak lain yang lama itu dapat momen aja. Oh iya, mana Mana yang kedua sampai lihat aja. Oh iya, Apa kita sih dia kita maksudnya? lihat dulu ya. Oh. Nah, di bawah juga ada tuh yang bilang filmnya bagus banget, cuma kayaknya kalau 10 juta mungkin gak yakin karena kondisi dulu lagi banyak bencana. 6 sampai 8 ada kemungkinan. Ya, gitu. Iya. Terus yang bawah juga ada yang meragukan kualitas film yang dibuat sama komika. Ini kan dibuat sama Aco intinya Aco, depannya lupa depannya siapa. Aco gitu, tapi ini katanya cuma nonjolin komedi khas daerah komika. Nah, nanti kita bahas di review apakah memang cuma membahas khas daerah komika gitu. Iya. Terus bawahnya itu lagi bisa 1 juta, ada syukur era udah beda. Wah, Asik. gila. Bawa lagi. 2 hari lalu ya. 2 hari yang lalu. Tuh. 2 hari yang lalu. Ini mau dibaca terus apa langsung aku ngasih fakta aja? Nah, faktanya ternyata Heeh. di IG-nya Imaginary sudah langsung kelihatan di hari keempat Sudah tembus 2 juta, 2 juta. plus penonton sampai siang ini. Ini hari keempat ya, kita syutingnya ini hari kelima. Jadi mungkin uploadnya di hari keberapa? Mungkin setelah seminggu. Nah, nanti kalian lihat sendiri itu udah berapa penonton. Nah, jadi bener-bener ini ya, walaupun tidak membawa embel-embel agak lain sebelumnya, tapi antusiasme penonton Antusiasnya buat gede. menonton
masih sangat besar gitu. Iya iya betul. Jadi kan aku tuh nonton di tanggal 30. 30 hari Itu kedua. berarti hari ketiga. Hari Hari ketiga. ketiga kan. Dan itu eh di kan ada 4 studio tuh di bioskop. Itu hampir full agak lain semua dari pagi sampai Oh malam. iya? Swear. Ada 2 bioskop yang dari siang sampai malam itu agak lain. Itu 2 bioskop lain tuh kayak agak lainnya di jam-jam tertentu gitu. Tapi intinya padat banget gitu. Padat selalu. Dan juga ini fakta menariknya juga agak lain Penyalapantiku ini dia langsung tayang di 3.000 lebih bioskop seluruh Indonesia. Itu mungkin agak kepotong dikit sama yang teman-teman kita di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Tapi itu udah jumlah yang sangat besar. Bener Masalahnya agak lain satu itu, agak lain yang pertama itu cuma 600-an atau 700-an kalau salah mungkin tolong dikoreksi. Ini langsung 3.000 gitu. Jadi ya emang imajinari sih cara mempromosikan film ini sih juga luar biasa bagus ya. Jadi keren lah buat ini. Iya. Apalagi menurutku nih agak lain ini itu tuh filmnya nggak segmented. Gak segmented. Jadi semua itu bisa nonton. Ini kalau kita singgung film komika yang lain. Ya. Ya, yang jokesnya mungkin nggak semua orang paham. Iya, jadi menurutku tuh film yang lain itu jokesnya itu terlalu ada di 3 case utamanya. Gimana tuh? Yang film lain. Oh yang iya film iya lain, iya. ya kan, yang kelompok lain. Iya. Cuman kan kalau ini agak lain ada 4 sekawan kan. Ada 4 sekawan 4 Batak sekawan. gitu. Tapi jokesnya tuh menyeluruh gitu. Nggak cuma di 4 itu doang. Oh iya. Karena rata-rata yang main tuh komika tuh udah pasti lucu kan. Ya. Dan tuh kayak jokesnya nyebar gitu tuh. Nggak harus ada 4 orang itu jokesnya tetap jalan. Oh iya. Oke. Paham. Nah, kita akan masuk review yang lebih mendalam ya soal Agak Lain Menyalapantiku. Tapi buat teman-teman di sini, ini sini. Kan di Buat sini. teman-teman ini spoiler alert buat kalian yang mungkin masih belum sempat nonton Ya. dan ingin apa ya istilahnya? Nggak mau kebocoran. Nggak mau kebocoran, nggak mau kena mulai spoiler. premisnya ini karena kita akan bahas mendalam sekali soal reviewnya parah. gitu. Stop sampai sini aja nontonnya di akhir. Iya dong. Di post dulu videonya. Di-post kalian dulu, nonton habis kalian nonton baru balik lagi ke sini gitu. Komen, "Bang, gua enggak setuju sama lu, Bang." Ah gitu. ya itu langsung Nggak komen apa-apa. di kolom komentar. Kita diskusi sehat di kolom komentar. Iya. Oke, yang kita nggak langsung. yang nggak setuju bisa Sherlock aja ntar ya. Ya nggak usah mas. Enggak usah gitu ya. Mudah-mudahan Anda jadi Gus ya. Nggak usah serok-serokan Oh, nggak di usah sini. serok ya. Oke, kita akan review mulai dari premisnya dulu. Jadi premis secara keseluruhan. Itu gimana? Premis secara keseluruhan. Premis apa ya? Jalan cerita. Iya, kalau kalian nonton agak lain yang pertama maksudnya yang tahun lalu, itu tuh premisnya kurang lebih sama. Secara premis itu sama. Ya ini mengangkat orang-orang yang terhimpit ekonomi karena pekerjaan. Karena kalau agak lain satu kan bikin rumah hantu kan. Rumah hantu. Kalau ini mereka posisinya mereka tuh lagi ngejabat jadi polisi gitu. Tapi polisinya polisi konyol gitu karena mereka suka salah nangkep target. Komedi di situ. Komedi di situ. Jadi polisi apa istilahnya? Kok bisa jadi polisi? Ya dalam pertanyaan. Iya, bener. Bisa jadi polisi gitu. Iya, dan mereka tuh bukan polisi yang makmur ya. Oh, Itu polisi yang udah di ujung tanduk gitu. Oh. Ini kayak di jalan misi terakhir. Jadi perutnya enggak. Iya bener, kelihatan dari perutnya. Kalau makmur kan Oh iya. Berarti dia bukan polisi yang sering di pinggir jalan gitu buat bukan. tiba-tiba. Dia tuh gitu polisi intel lebih tepatnya. Intel. Heeh. Oh, jadi dia jadi- kemana-mana pakai baju biasa dong, baju preman gitu dong. Iya betul. Jadi maksudnya ada kasus-kasus tertentu yang mereka harus nyamar buat dapetin data sebanyak mungkin. Gitu-gitu. Dan akhirnya mereka eksekusikan. Oh, ini tersangkanya. Dan Iya. mereka langsung karena empat-empatnya, terutama si Oki sih ya, Oki sama Boris ya. Itu kan mereka emang kang pukul ya. Jadi itu kayak ketika udah nemu Suka main hakim sendiri Bener. gitu. Oh, iya. Boris juga tuh programnya. Iya. beda program. Cuman ketika mereka udah dapat ini nih tersangkanya gitu. Mereka langsung main hakim gitu. Iya. Jadi Kayak- nggak kurang polisi lah ya. Polisi di sini kan dia selalu nggak jadi deh. Mengayomi. Terlalu bohong. Oke, lanjut. Oh, terlalu Kita tapi ini ya mungkin buat disclaimer ini karakternya tuh masih pakai nama masing-masing ya. Bener, namanya Masih sama kayak agak lain yang pertama. Yang pertama. Gitu. Jadi masih bener pakai Indra Jegel terus Oki Rengga, tapi Boris, mereka sama Bene. iya gitu. mereka pakai satu kata aja dari Iya. penggal apa Indra nama Jegel situ. Jegel ya? Jegel ya. Gitu. Jadi Dan masih sama. fun fact-nya adalah cast-nya itu
cast yang udah biasa ketemuin dari film-film sebelumnya, kayak Ngeri-Ngeri Sedap sama Agak Lain Satu. Jadi castnya dibawa lagi. Memang ada yang baru-baru, kayak yang heroinnya atau apa pemeran ceweknya, si Tisa Biani gitu kan. Jadi masih pakai kata-kata yang lama ya? Iya, tapi selain 4 orang ini, yang mereka tuh jadi karakter-karakter yang beda gitu. Jadi yang benar-benar tetap ya ini sebenarnya mirip-mirip Warkop DKI mungkin kalau teman-teman yang belum familiar ya. Ini formatnya mirip-mirip Warkop DKI gitu. Jadi mungkin sama lah ini. Misalnya adalah itu siapa yang personilnya Project Pop? Yang cewek? Tika Bravari. Bukan ya. Tika Panggabean. Salah, Tika Panggabean. Dia kan di Ngeri-Ngeri. Tika Sutika. Mas, lanjut dulu Mas. Salah, Tika Panggabean. Di Ngeri-Ngeri Sedap kan dia jadi ibunya kan. Jadi ibunya dari anak-anak dari keluarganya itu lah. Iya. Nah di sini dia jadi ibu-ibu tapi ibu-ibu panti. Dia jadi penghuni panti. Dan dia selalu membawa telur. Ini balik kata ini telur ya. Ini telur rebus. Telur rebus. Kenapa dibuat telur rebus? Karena ketika dia masuk panti, dia tuh dititipin sama anaknya. Nama anaknya Fajar. Dan si Fajar ini suka banget sama telur rebus. Dan akhirnya si Ibu Ida namanya, si Tika ini jadi Ibu Ida. Dia tuh jadi buta dan dia kerjanya tiap hari di depan panti sambil megang telur. Ketika ada pemuda datang, dia langsung ngira, "Fajar, kamu Fajar kan?" Jadi dia kira tuh anaknya karena kan pakai buram gitu kan. Dan dia selalu megang telur karena si Fajar suka telur, jadi bisa langsung dikasih. Gitu. Ada ini ya, ada ceritanya ya. Iya. Dan siapakah Fajar? Kamu bisa nonton Agak Lain Menyala Pantiku sampai habis karena akan terungkap di post credit. Nah, itu udah banget. Bocoran buat teman-teman yang belum nonton sampai post credit. Iya. Kayak Avengers ya berarti. Bener. Ya. jadi kalau filmnya selesai jangan buru-buru cabut. Jangan buru-buru rapihin baju. Enggak maksudnya gimana? Jangan buru-buru keluar gitu. Ya kan soalnya kalau duduk kusut kan. Sapu terus. Jangan buru-buru keluar gitu. Bisa kebelet kencing atau apa. Tunggu di situ dulu. Dan kamu akan dapatkan kejutannya. Oke, balik lagi ke premis soal judul Menyala Pantiku. Berarti kan ada urusannya sama panti. Ini pantinya berarti panti jompo ya? Panti jompo. Nah, mungkin bisa diceritain soal apa hubungannya antara polisi ini sama panti jompo? Nah, menarik banget ya, pertanyaan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah. Enggak usah. Durasi. Jadi kenapa di panti? Karena next missionnya mereka sebagai polisi itu mereka harus menangkap tersangka pembunuh yang itu dicurigai ada di panti jompo tersebut. Gitu. Jadi mereka menyamar untuk bisa masuk panti. Ya, kebetulan yang punya panti orang Batak, jadi mereka lolos. Karena kayak ini keluarga gua gitu kan. Iya kan. Dan menariknya adalah kan mereka berempat. Mereka berempat. Bene dan Jegel dia masuk lebih dulu dan jadi perawat di sana. Perawat di panti. Harus tuh mereka tuh apply-nya berempat. Cuman si Boris lagi ada masalah keluarga di film itu. Harus ngurus perceraian. Jadinya si Oki nemenin Boris dan mereka baru jadi mereka nggak bisa apply di hari yang sama. Gara-gara takut mencurigakan kalau ada 4 orang tiba-tiba masuk bareng kan kayak ordal banget ya. Gitu ya. Nah, daripada mencurigakan itu akhirnya 2 orang ini menjadi penghuni panti. Oh, di dandan tua. Iya, jadi itu ada di trailernya nggak sih? Lupa. Ada di trailernya ya. Dan karena mereka itu lagi jalanin misi, kan mereka nggak bisa kumpul sama warga lokal pantinya kan. Otomatis mereka harus tinggal sekamar. Mereka harus tinggal sekamar kan. Iya kan. Jadinya si Boris jadi kayak kakek, dan si Oki jadi nenek. Lah, sumpah berjilbab gitu. Enggak, dia pakai wig si Okinya dan dia jadi terpaksa bungkuk gitu. Nah, itu ada di trailernya enggak ya yang Oki jadi cewek? Enggak ada ya. Tapi di visualnya ada. Oh, di visualnya ada. Di poster. Oh, yang ini yang dia duduk si Oki duduk di kursi roda. Iya, bayangin badan keker seorang kiper tim 4. Divisi 3 dia. Divisi 3. Bayangin ya kiper ketiganya PSMS dulu. Seorang kiper ketiga divisi 3 dari PSMS itu jadi nenek gitu dan dia harus bungkuk, aneh banget teman. Acting mereka totalitas banget. Berarti secara acting belum ini ya masih mempertahankan apa yang ada di Agak Lain pertama. Iya, betul.
Padahal mereka komika ya gitu. Keren juga ya. Tapi ngomong-ngomong soal komika, ini kan mereka kan seorang stand up komedian. Yang mana mereka pasti di depan mic. Bener banget. Nah, ngomongin soal mic, ini kita lagi pakai mic Vivine AM8 teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin seorang streamer ini mau pemula mau sudah profesional, ini bisa banget pakai mic ini karena mic ini udah pakai hybrid. Jadi dia udah pakai XLR sama Type C. Jadi buat kalian yang belum punya XLR, kalian udah bisa pakai Type C, udah bisa ada RGB-nya, gaming banget. Dan juga ada ARM-nya juga dari Vivine juga. Jadi buat kalian yang lagi nyari mic, hybrid yang bisa buat kalian profesional. Jadi siapa tahu kalian ngawas streaming masih pakai Type C, terus udah ada duit ganti pakai XLR, suaranya lebih mantap udah gitu duit kan. beli sound card kan. Iya, nah kalian bisa cek di keranjang merah kita di pojok kanan bawah ya. Di pojok kanan bawah. Vivine AM8 mic-nya Upstation. Ini kan balik lagi soal agak lain menyala pantik ya. Ini kan film komedi. Yang mana komedi dibuat oleh seorang stand up komedian gitu. Ngomongin soal stand up komedian. Mas, sekali aja Mas. Nah, ini sebenarnya banyak tadi di komen juga banyak yang skeptis kalau komedinya yang dibuat sama stand up komedian, komika itu biasanya segmented. Circle. Komedi circle. Nah, kalau di sini gimana? Kalau di agak lain kan banyak yang suka sama komedinya. Walaupun ada juga yang bilang komedinya terlalu stand up komedi gitu. Kalau di agak lain menyala pantiku ini gimana? Sebenarnya enggak juga, dan mungkin bagi kalian yang suka nonton stand up yang mereka harus ada teknik-teknik rumit. Di sini ada jokes-jokes yang cuma plesetan aja udah. Jadi ya sebenarnya jokes stand up komedi bukan? Enggak, jokes plesetan aja. Sorry. Stand up komedi sosial media. Yang plesetan-plesetan. Iya gitu. Kayak misalnya contohnya telur ya kan. Jadi kan si Bene ini dapat telur dari Bu Ida kan. Kenapa harus telur sih? Enggak bener. Si Bene dapat telur kan dari Bu Ida kan. Ya kan? Iya. Kebetulan si Bene juga suka telur. Terus si Jegel bilang, "Bu, kalau risol ada enggak?" Kok nambah? Kok ngelunjak? Kan udah ditawarin telur rebus. Iya, kok minta risol. Jadi itu jokes harian juga, jokes harian gitu. Iya, dan maksudnya ya mereka karena untuk mendapatkan audiens yang lebih luas harus berdamai sama hal itu. Tapi ada karena itu yang nulis komika, jadi itu ada teknik-teknik stand up comedy juga dipakai. Oh ada, tetap ada. Iya. Salah satunya adalah yang paling aku ingat karena paling ada rule of three. Ya, rule of three tahu. Rule of three itu adalah bisa dijelaskan mungkin. Apa namanya? Jadi ngelempar satu premis lucu, premis pertama lucu, premis kedua lucu, premis ketiga itu gong banget. Harus gongnya harus yang paling lucu banget, dan itu terjadi ketika ada 3 orang pelamar panti gitu. Gimana tuh? Ya jadi sebelum 4 sekawan ini melamar panti, sebelum itu ada 3 orang yang pengen melamar jadi perawat di panti. Oh ada juga. Iya. Dan orang ketiganya adalah si Benny jelek. Coba bisa dicari tuh. Maksudnya dia Oke, teman-teman bisa yang di belakang layar bisa dicarikan Benny jelek. Kalian tinggal cari aja nih stand up komedian jelek Indonesia. Itu keluar salah satunya keluar muka dia gitu kan. Coba Mas, tolong Mas. Nah ini nih. Ya Allah. Pokoknya sama orang jelek jalan bahasa Cimpat tuh. Benny jelek. Kalau ngondek gak boleh jelek tuh. Dia ngomongin kejelekan gitu kan. Iya. Dan dia jadi ceritanya dia pelamar ketiga. Otomatis paling gong kan. Jadi di pelamar pertama dibahas kan, kamu Gemini ya gitu kan. Dia pakai zodiak, kamu Pisces ya gitu kan. Terus pas si Benny si ibu panti cuma bilang, kok bawa anjing ya? Sumpah itu Aco nulis itu kayak cuma buat ngata-ngatain Benny deh. Iya. Kayaknya ada dendam pribadi dari sutradara. Dia pengen ngatain si Benny ini, tapi dia nggak mau ngatain langsung. Tapi lewat film. Lewat karya keren. Sumpah itu sekian menit itu cuman ngomongin kok bawa anjing gitu doang udah. Dan itu gong banget parah. Nah, ini aku yang penasaran soal agak lain menyala pantiku ini. Kan di podcastnya Raditya Dika, mungkin ada yang udah nonton klipnya. Si Jega ini Indra Jega janjiin ke Raditya Dika, dia kalau Raditya Dika nonton, dia bakal lompat dari kursi katanya. Tak ke belakang, tak ke depan katanya gitu. Ada nggak? Memang beneran ada nggak yang kayak gitu? Ketawanya maksudnya? Iya, ketawanya wow. Oh jujur. Kalau sampai lompat itu sih waktu itu nggak kelihatan ya. Cuman intinya aku pribadi aja
di kursiku udah nggak bener gitu, kadang ke depan kadang ke belakang gitu, saking ini terkocoknya ininya. gitu kan. Iya kan, makan popcornnya berantakan kayak saking lucunya gitu kan. Itu kayaknya sampein yang diapa-apain Mas. Nggak tahu ya, nggak tahu ya. skip Ya, oke, balik lagi soal komedinya. Jadi aku nemu satu komen yang bilang katanya komedinya agak lain. Yang pertama, itu lebih padat daripada agak lain yang Menyalapantiku. Tapi kalau menurut dalam yang udah nonton gimana? Oh, aku agak lain pertama itu sebenarnya jujur kalau aku agak creepy ya, karena di situ ada pembunuhan kan. Ya. Iya kan? Dia Nah, salah satu premisnya dia nyembunyiin iya, adanya menyembunyiin pembunuhan di situ. mayatnya itu kan. Itu sebenarnya agak creepy. Tapi mungkin secara kepadatan komedi lebih kuat di film pertama. Ya. Katanya ada yang bilang gini, ketawanya dari awal film sampai akhir ketawa terus. Itu yang kalau pertama? Yang pertama. Kalau yang kedua tuh kayaknya katanya digiring dulu, baru ketawanya gong di belakang. Betul nggak? Ada momen-momen tertentu yang ketawanya gong banget, tapi secara menurutku ya, secara story ya, alur ceritanya itu nggak full komedi. Makanya aku nulis ini sebagai kayak drama kehidupan yang dibalut komedi. Oh ya. Jadi Karena iya, masuk. kalian tuh nggak cuman nangis gara-gara ketawa, tapi juga nangis gara-gara terharu. Jujur saya nangis. Nangisnya kalau boleh berapa menit? 2 menit. Lama Mas, kelamaan Mas. Udah matanya udah kabur. Udah kabur, udah jadi Bu Ida dong. Iya bener. Botol telur. Gitu, ya Allah, sedih banget. Tapi iya sih, ada namanya panti ya, pasti kan pas panti Iya, bener. nggak mungkin Dan lucu terus kan. Beda iya, sama yang pertama kan tempat hiburan. tempat sebenarnya hiburan. kan. Jadi ya wajar kalau misalnya ada lucu terus juga wajar gitu. Tapi kalau ini kan ada panti yang mana mungkin kita akan ada di posisi tersebut mungkin di masa depan, kita nggak pernah tahu kan. Iya, Panti iya. jompo kan kita nggak pernah tahu kapan kita berakhir di sana mungkin ya. Tapi gitu. kamu udah daftarin ini? Belum. Apa? Daftarin orang tua? Daftarin diri? Enggak, kamu sendiri kayak daftarin diri gitu, kayak Pak aku masuk ini ya, masuk wishlist ya kayak tahun 2070 lah. Kelamaan Mas. Kelamaan ya. Saya nggak tahu umur saya seberapa kan masalahnya gitu kan. Jadi ya emang Dan iya itu Bu Ida ngomong sendiri. Dia bilang ya ntar juga anak-anak kita ninggalin kita kok. oh iya. Ngomong gitu. Ada skrip gitu? Ada skrip gitu kayak sedih banget coy. Wah. Aku merinding. Aku Iya. kalau kayak udah bahas orang tua merinding aku Gitu. jujur. Karena ya sebenarnya emang hal-hal yang bikin terharu tuh selalu hal-hal yang terkait dengan keluarga kan. Kalau aku lihat secara latar cerita dari background story dari masing-masing karakter, itu yang paling sedih si Boris. Karena Boris itu seorang ayah, dia terhimpit ekonominya, kerjaannya gimana, terus istrinya nalak dia, maksudnya udah kita cerai aja deh, anak gua bawa. Anaknya cewek kebetulan, dan itu sedih banget. Itu kayak ketakutan seorang ayah laki-laki gitu kan. Seorang ayah, betul. Oh, jadi iya ya, kalau misalnya emang komedinya dibikin padat, ya dramanya nggak dapet. Dramanya nggak dapet. Tapi jujur dari 4 cerita itu yang paling kuat emang di Borisnya. Di Borisnya. Iya. Sedangkan Bene sama Oki menurutku cuma tipis-tipis aja gitu. Nggak terlalu sedih, nggak terlalu gimana. Bahkan scene-nya si Oki yang kan dia istrinya ceritanya mau lahiran, dia butuh uang. Itu nggak banyak gitu. Nggak terlalu di ini. Yang lebih ini tuh di Boris tadi. Yang masalahnya lebih kompleks ya berarti ya. Lebih dalam sih lebih kayaknya. Dalam, lebih kalut lah, apalagi sebagai seorang laki-laki gitu. Sama masalah personal si Jegel. Sebenarnya Jegel tuh masalahnya hal-hal yang biasa kita temuin sebagai generasi sandwich ya. Jadi dia tuh sebagai anak harus tetap ngirimin uang ke orang tuanya. Kebetulan ibunya janda. Gitu. Dia ditinggal mati bapaknya, dan dia dapat sosok bapak baru di panti. Jadi tuh Jegel yang paling kuat secara ikatan emosional sama pantinya, terutama sama si bapak-bapak ini. Nama bapaknya Ko Acim. Dia ini Chinese Muslim. Karena nama aslinya Hashim nyata. Iya tuh dia mau jadi Acim gitu kan. Nah, ternyata relasi Jegel dengan Ko Acim ini jadi kompleks karena Ko Acim ini pembunuhnya. Oh gitu. Jadi premisnya di situ ya, jalan ceritanya. Itu problem utama. Apa ya istilahnya kalau di film itu ya? Apa sih namanya kalau di film kayak konflik? Iya, betul, konfliknya di situ. Konfliknya di situ. Jadi ada
Wah, iya sih lebih kompleks sih ceritanya daripada agak lain pertama ya berarti Iya, ya. jadi Ya. aku nulis review juga kan di sini. Hmm. Aku kebetulan aku alumni filsafat. Nanti ditulis ya sama editor ya, alumni filsafat. Gak usah nyebut kampus. Gak usah nyebut Gak usah kampus nyebut ya. kampus. Nanti ketahuan sama temen, alumni temennya nanti. Mahasiswa Fahrudin Faiz. Ya Allah, masya Allah. Ya gimana lanjut. Oh iya, jadi aku nulis di reviewku itu. Hmm. Untuk orang-orang yang bekerja di penegakan hukum, entah itu polisi, militer ataupun yang lain yang berkaitan dengan hukum, itu kalian akan selalu mengalami istilahnya dilema moral. Ya, dan itu kita suka minjam istilah dari Hannah Arendt, filsuf Jerman kontemporer. Dia nyebut tentang banalitas. Banalitas adalah ketika kejahatan itu dianggap wajar karena kita dekat sama. Enggak, karena ada keharusan hukum yang membuat itu jadi wajar. Oh, iya. Gitu. Misalnya itu di contohnya agak lain adalah mereka akhirnya tahu kalau Koachim ini pembunuhnya si Boris dan Oki udah naik pitam gitu. Mereka langsung buka wig. Iya, kamu kan pembunuhnya. Udah siap tangkap. Iya, gara-gara itu Koachimnya kena jantungan. Dan akhirnya mereka yang dikira salah tuh mereka si polisinya. Karena dikira salah tangkap. Padahal emang benar. Cuma karena Koachim lagi tiba-tiba jantungan jadi harus prioritasnya nggak ke sana kan. Harus dibawa ke rumah sakit dulu. Dan akhirnya yang kesebar jadi fitnah. Dan menariknya adalah mereka buka TikTok dan tuh isinya konten kreator yang biasa bahas-bahas isu sosial gitu. Iya. Salah satu bintang Emon gitu. Jadi bintang Emon kayak marah-marah gitu. Ini polisi dikeluarin aja nih 4 orang ini gitu. Lucu banget. Dan itu emang terjadi di dunia nyata kan. Iya, jadi relatable gitu. Iya. Jadi ketika ada cuman kita belum tahu itu benar atau enggak, tapi ketika itu nyebar ke medsos, konten kreator bicara dan itu yang rame dan akhirnya gitu. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah gitu kan. Iya. Seperti kata ini pepatah. Iya, kosong adalah isi, Tom Sancong. Kosong. Enggak ada ya. Enggak ada. Kosong adalah isi adalah kosong. Benar kau kosong, tolonglah diisi. Gitu. Oke, tapi balik lagi tadi. Gimana? Iya, itu banalitas kejahatan itu terjadi oleh oleh Jegel dan kawan-kawannya. Bayangin gini, lu polisi, lu harus tegakin hukum, tapi ternyata tersangkanya adalah seorang tua renta. Yang ternyata ketika kita gali, kenapa lu membunuh saat itu? Ternyata dia ngebunuh buat balas dendam karena putrinya, ya itu dicelakai sama si yang dia bunuh. Namanya Freddy, dan Freddy diperanin sama si Mario Cesar yang suka mihu mahi. Itu dia jadi anak bengal di situ, jadi anak bar, dan tuh anak dari Koachim itu dicelakai sama dia, akhirnya meninggal, dan Koachim balas dendam ke situ. Dan kebetulan si Freddy ini itu anak seorang jaksa kalau nggak salah. Pokoknya itu anak orang penting, dan gara-gara itu yaitu ketika lo ngebunuh orang-orang ngebunuh keluarga dari orang-orang penting, lo kan jadi DPO gitu. Iya. Tapi ketika lo ngebunuh maksudnya orang-orang biasa gitu, kayak kasusnya kayak lewat aja gitu aja. Dan itu lagi-lagi merefleksikan apa yang terjadi di suatu negara. Nah, sebentar. Tadi yang Mbak tadi, lu sebagai penegak hukum lebih milih pengen negakin hukum untuk kerjaan lu atau ngikutin hati nurani lu? Karena Koachim ini udah tua, udah renta. Iya. Daripada di penjara, maksudnya kita kayaknya harapan dia untuk meninggal itu lebih besar gitu ketimbang ketangkep. Dan itu yang dilema yang terjadi kepada keempat orang itu. Iya. Dan akhirnya mereka milih jalan moral, karena pertama mereka udah dipecat gara-gara difitnah tadi. Oh iya. Jadi pada akhirnya mereka soalnya kalau nggak salah di trailer kan awalnya kalau kasus ini gagal mereka berempat langsung dipecat kan. Benar itu. Tapi ternyata endingnya tetap dipecat gitu, karena mereka jadi kena fitnah. Gitu kan. Iya, fitnah yang benar sebenarnya. Fitnah yang padahal mereka sebenarnya benar. Padahal mereka benar, tapi gara-gara ada tragedi jantungan dan sebagainya jadi itu. Gagal bintang Emon kan. terus bintang Emon kamu bertanggung jawab. Tahu nih, parah nih. Enggak lah. Nanti dia ngomong kesini dia. Ngomong kesini. juga sih. Aja. Terus iya, jadi kalau mereka kan Koachim ngaku ke si Jegel kan, ketika Jegel ngejebuk dia. Maksudnya dia lo jangan kata si Koachim, minta gue cuma satu, jangan tangkap gua.
Oh. gitu. Dan di situ Jegel ngeliat, ini bapak gua. Iya iya Maksudnya, iya. Aduh. Maksudnya mereka pun kalau mau nangkap, apakah dengan mereka nangkap jabatan polisi mereka bakal balik? Enggak juga. Enggak juga. Ya kan, jadi mereka pilih jalan moral tadi. Oh ya udahlah. Udah kita semua yang tanggung jawab kesalahan ini, kita udah dipecat dan sebagainya. Udah kita akhirnya ya udah Ko Acim fokus untuk Sembuh. iya sembuh aja. Iya. Dan si Freddy tadi anak yang udah ngecelakain anaknya Ko Acim, Iya. kan dia anak orang kaya kan. Ya. Iya. Dia Dia tuh emang jaksa bisa kaya ya? Oh bisa. gimana maksudnya? Ada di negara lain, lain. Akhirnya dia tuh karena anaknya udah mati, si Freddy ini bawa koper isinya duit. Ya. Dan dia bilang ke si Ko Acim, anggap aja ini santunan. Kan ya kayak gitu ya. Sabar. Sorry. Itu urusan editor buat diedit. Oh iya. Iya kan, maksudnya lu udah ngilangin Nyawa orang. terus anggapnya buat santunan. Ya kita Iya. nggak peduli lah tuh seberapa gede uangnya, cuma tuh nyawa orang, bro. Itu nyawa anak lu, itu nyawa anak gadis lu gitu. Tambahin dong. Enggak gitu, Mas. 50 lagi, Bro. Enggak. Itu enggak Butuh semurah bensin? itu. Iya. Berarti emang ceritanya sebenarnya ini ya. Drama banget. Pertama drama, kedua familiar. Iya benar. Jadi tuh relate. Kayak pernah dilihat pas lewat di Nah, medsos ini yang gitu. menarik ya. Kalau kalian dengerin podcastnya Boris, kan si Boris punya podcast plus 26. Ya. Dia kerja di tempat pengaduan Jadi masyarakat. pengaduan gitu. Dan itu sebenarnya kan sindiran. Sindiran banget. Sindiran betul. kan. Dan akhirnya di film ini mereka nama tempatnya adalah Yamakarta. Oh iya. Ini ya Australia banget. Australia sih mirip kayak Melbourne Karta gitu deh, kayak Melbourne Karta. Sydney Karta. Sydney Karta kalau nggak salah. Oke. Itu kayak nyindir mereka sih. Nah ini sebenarnya yang menarik ya soal komedinya. Artinya banyak banget parodi kalau bisa apalagi si Yamakarta itu kan parodi banget terhadap suatu daerah gitu. Nah porsi parodinya kalau di film ini gimana? Secara ini kan kita tahu kayaknya parodi yang paling lucu sekarang ya masih Yamakarta. Ada lagi nggak parodinya yang Ya ini yang saya pakai nih. Ini sebenarnya mas ini aku aja pakai sarung dan pakai sarung. belangkon. Kenapa pakai gini? tinggal baju koko aja sebenarnya. Iya benar. Jadi Apa nih yang diparodi ini? Jadi lucu banget. Jadi nyambung tadi ya. Jadi Ko Acim kan dapat uang Dapat santunan tadi kan. dari Freddie Mercury Karena tadi. dia jijik sama uang itu, uangnya nggak mau diambil. Akhirnya dia kubur. Jadilah harta karun lah. Harta si korun, harta korun Acim. Nah, terus dia ngasih ke Jegel kan, Gel, nih kalau lu mau duit, uang santunannya nggak gua ambil kemarin, nih gua kasih lu denah aja nih. Ya. Tempatnya di mana? Cari deh gitu. Itu kejadian 2 tahun lalu. 2 tahun. 2 tahun lalu dari latar filmnya. Oh ya. Dan 2 tahun lalu. Terus akhirnya mereka datang kan, nih di sebelah pohon, sebelah bangunan tua. Berarti di sini nih 12 langkah dari pohon gitu. Mereka jalan 12 langkah dan ternyata ada di depan musola. jadi 2 tahun lalu tuh masih tanah kosong. 2 tahun lalu tanah kosong, tapi udah jadi musola. Udah dibangun musola. Iya kan? Terus mereka tuh karena pengen gali tanah, mereka udah pakai baju sholat. Enggak, baju orang gali tanah. Oh iya kan? Iya. Terus kayaknya tuh mereka datang di waktu maghrib isya gitu. Terus orangnya masih pada sholat. Terus wah ini kayaknya kita mencurigakan banget nih kalau kita balik lagi besok deh, gimana? Kayak itu besok tuh hari Minggu gitu deh. Terus kita balik lagi besok tapi dress code-nya nyesuaiin baju muslim. Baju muslim biar nyaru nih sama warga lokal situ sama jamaah. Sama jamaah gitu kan. Dan kayaknya tuh kebetulan besok tuh hari Minggu karena si Boris sama Bene kan Kristen ya. Iya, di filmnya juga masih Kristen kan? Iya, jadi mereka latarnya lagi di gereja gitu. Terus mereka saling nyinggung. Baju ibadah orang muslimnya kayak gimana ya? Gak gitu tahu. Kan. Enggak tahu terus katanya. Gak tahu, wajar. Baju pengajian sama baju sholat sama gak sih? Gitu. Terus akhirnya mereka cari reference di internet. Dan akhirnya ada penceramah viral yang suka itu orangnya. Yang, dan akhirnya yang ini ya, yang membenci orang jual teh itu kan. Ini makanya. Nah. Terus akhirnya karena mereka referensi dari situ dan ngelihat juga Habib gitu kan yang lagi rame gitu kan. Terus akhirnya scene berikutnya adalah Jegel dan Oki habis sholat
Ya. habis sholat isya gitu. Terus Bajunya mereka normal. baju normal. Terus mereka lihat dan ustadznya tuh awe. Ustadznya awe terus pegawainya itu pican, kan lucu banget ya. Pican Komika gitu. semua ya. Komika semua. Terus mereka lihat ke belakang Ada si Bene. ada bandnya sama Boris. Si Boris kayak Habib gitu pakai Iya. gamis putih full putih, pakai kopiah Iya. kayak kopiah apa namanya? Kopiah orang sultan gitu kan yang bulat Apa itu. sebutannya sorban. Sorban ya betul. Ya. Oh, sorban. Ya, nggak tahu Mas saya kan ini. Iya, sorban betul, sorry. Terus Nah, Yang lucu si Bene, kan? si Bene pakai baju hitam-hitam, mhm. hitam-hitam dan pakai belangkon dan kacamata hitam. Wow. dan sangat normal. sangat outfit masjid. Sangat outfit masjid. Dan lucunya adalah kan mereka diri kan. Ya. Si Bene gini. Ya. Sambil nenteng ecekek itu kan udah jelas ya arahnya ke badan. menyindir satu ini ya. Iya. Di Australia sana. Di Australia betul. Dan ini saya disclaimer ya. Saya ini memparodikan filmnya. Bukan memparodikan apa yang diparodikan si di film. Berarti jadi Gus kan, mirip-mirip Gus kan. Iya, jadi Gus Australia. Bene. Si Awe sama Pican ngeliat kan, itu kayaknya penceramah yang rame di TV deh. Bener. Terus Gitu. mereka langsung merubunin ke belakang datang. Wah, Salim. kami sangat apa namanya menghormati nih kok ulama besar mau datang ke musola kecil kecil gini. Langsung disambut pada salim. Ya. Disambut pada salim dan itu kayak wow, ini sindiran parah. Kenapa? Karena lu nggak tahu dia siapa, asal muasalnya siapa, ilmunya bagaimana. Tapi ketika dia udah dapat pemujaan, penghormatan dari pihak tertentu, gede namanya. Iya. Itu biasanya emang sistem ini namanya pansos. Pansos tapi khusus pendakwah. Iya. Tapi jujur, aku maksudnya punya data. Maksudnya kadang-kadang tuh pendakwa itu buat naik namanya, dia harus dibesarin sama pendakwa yang udah besar sebelumnya. Oh, digendong istilahnya. Digendong di pansos tadi. Ya, diangkat sosialnya. Jadi kayak misalnya ini kenalin nih, ini Heral nih. Gus Heral gitu. Ini Heral Gus iya, dia ini lulusan santren mana gitu-gitu. Nih saya kasih mic dia buat ceramah hari ini. Oh, iya, gitu. itu kan asal muasalnya Makoli itu kan yang lagi cuci piring tiba-tiba disuruh ceramah. Berarti ada unsur nepotismenya ya. Ya, jatuhnya kayak iya kan. Iya, bisa jadi secara bahasa apa? Bahasa politik kayak gitu lah. Politiknya nepotisme kan. Karena kan yang dinaikkan belum tentu ilmunya. Bener, tapi karena dia udah dapat nyampe paling bukan nyampe. Tapi karena dia dapat apa spotlight namanya? Dari orang yang udah dikenal di situ, nama. punya nama di situ, terus gede langsung namanya langsung pansos. Jadi gitu. teringat kisah ini ya, kisah supir Malin angkot yang Kundang? bisa jadi menteri. Woi. Enggak di negara lain kan. Iya. US, New York. Kan sama kan, maksudnya dia dari yang bukan siapa-siapa terus tiba-tiba dinaikkan sama orang yang udah ini gitu kan. Nepotisme jatuhnya. Itu namanya nepotisme teman-teman. Iya. Jangan kayak gitu ya. Itu sindiran parah maksudnya. Si Boris dan Bene itu kan Kristen ya? Kristen betul. Iya, maksudnya. Masa cuma karena gara-gara pakaian itu langsung dikasih jalan itu. Gus sama Habib kan gitu. Itulah pentingnya. Ketika si Awe sama Pican ngomong sama Habibnya, si Boris langsung ngomong bahasa Inggris. Kok Habib Inggris? Habibnya beneran dari Sydney nih. Habibnya internasional. Iya. Kok bukan bahasa Arab? Itulah pentingnya melihat bibit bebet bobot teman-teman. Termasuk mencari tokoh penting dalam sebuah lingkup ya lingkungan sosial. yang mungkin yang nggak terlalu besar juga, lingkup sosial nggak terlalu besar juga. Iya, tapi itu kayak cara aman si Boris biar gak disuruh ceramah. Jadi nggak bisa bahasa Indonesia. Iya kan si Bene nggak mungkin dong kayak gitu kan. Bene nggak mungkin kayak gitu, akhirnya dia tetap dipaksa ceramah. Tausiah tuh tiba-tiba si Kristen ini sabar jangan si Kristen ini. Bener, si Bene Gus Bene ini yang posisinya dia Kristen. Iya, dia tiba-tiba dia mimpin tausiah di sebuah musola. Iya. Dengan pikiran yang ngeblank, dengan informasi tentang Islam yang minim. Tausiah pertamanya adalah babi itu haram. sangat umum. Langsung
Oh iya haram ya. Haram, Oh iya haram ya. ya, Itu haram. itu apa namanya? Gambaran jamaah-jamaah gitu kan ketika ustadz yang ngomong kayak jangan minum ini. Oh jangan minum ini, jangan minum ini. Kayak kepada itu. Merokok Gitu. Terus akhirnya dia dikirimin sama Oki artikel gitu, artikel tausiah. Akhirnya dia baca. Dan sialnya itu artikel tentang harta yang halal dan haram dalam Islam. Yang mana dia lagi ngambil Yang mana dia lagi ngambil mengincar harta yang lagi dikubur di kubur depan tadi. musola. Iya, terus itu kayak setengah menit itu jadi dibikin kayak VO gitu. Jadi si Benenya ceramah. Iya. Ceramah terus kayak dibikin VO terus diliatin ke wajah penonton dan itu kayak wajah jamaah. Terus penonton tuh kayak ngira wah gila ini apa namanya? Apakah mereka bakal tobat? Dapet nih. Apakah mereka nggak jadi ngambil duitnya? Iya. Ternyata langsung dipatahin. langsung lagi nyerok. Tapi tausiahnya lagi jalan. Tausiahnya lagi jalan. jalan. Tapi diliatin kalau dia lagi ngambil uang. Iya, lagi nyerok. Seharusnya bukan punya dia. Iya, itu lagi sentilan lagi. Parodinya dapat sih, parodinya. Bener. Parodinya dapat. Dengerin nasihat kebaikan tiap hari tapi kan enggak menjamin diri lu bersikap baik juga. Iya, enggak menjamin dia menjalankan apa yang dia dengarkan gitu. Bener. Asik. Kan ada pepatah itu kan. You are what you eat kan. Iya, emang gitu ya pepatahnya? Emang gitu pepatahnya? Iya kan, kamu adalah apa yang kamu makan. Betul, astaga aman. Jadi emang ini sih kompleks sih. Kompleks banget. Dan lebih ngena sih harusnya. Harusnya sih lebih menyindir banyak orang sih kalau ini. Parodinya ada lagi nggak? Aku mungkin bukan bahas parodi teman, ini adalah salah satu scene yang paling ngakak parah. Ngakak. Iya. Yang sampai lompat ya? Parah banget. Aku sampai nangis gitu. Apa tuh? Jadi si pas di panti Boris kan jadi kakek, sedangkan si Oki jadi nenek. Dan ketika mereka masuk, si ibu pantinya itu namanya Ibu Linda kalau nggak salah, dia tiba-tiba buka liontinnya gitu. Dia bilang kalian ini mirip banget sama papa dan mamaku yang udah meninggal. Ini perawat berarti yang ngomong. Iya, ibu panti. Jadi si Bu Linda ini dia bikin panti untuk mengenang bapak ibunya. Bapak ibu meninggal, dia bikin panti. Terus dan emang dari pihak kepolisian, Polres Yamakarta itu itu udah riset karena mereka emang pengen bikin figur Boris sama Oki semirip mungkin sama orang tuanya Linda. Tapi masa mirip banget mas? Masa pas dibuka liontinnya emang foto mereka? Itu kan kita ya, gitu kan ya. Itu kan kita ya. Terus kok sama? Iya, saking miripnya. Ini emang lelucon-lelucon gak terduga gini kan. Saking miripnya, kelakuannya juga mirip. Jadi katanya, jadi kan mereka bawa mobil berempatan buat ngejar suspek terduga terus ternyata salah, akhirnya mereka mobil bawa pulang, terus Bu Lindanya marah-marah, kenapa kalian keluar sampai malam-malam gini? Terus si Jegel emang mulutnya itu di situ mulutnya parah banget, jadi dia bilang kakek dan nenek ini pengen rayain anniversary pernikahan, jadi kami bawa mereka ke gereja tempat dulu mereka nikah, gitu kan? Iya. Terus akhirnya mereka udah senang nih, terus pulang gitu kan, terus si Linda langsung bilang itu mirip banget kayak mama papaku. Kok bisa sama? Kok bisa mirip? Kok nggak terdesain? Kok kayak di reset? Kok reset? Iya, itu kayak mirip banget. Terus si Linda langsung ngomong gini, aku kangen betul sama mereka. Biasanya aku jadi kayak Batak. Aku kangen betul sama mereka. Biasanya mereka sehabis rayain anniversary mereka berciuman. Dan arahnya kemana nih? Iya, dan itu si Boris sama Oki beneran di awkward moment kayak beneran langsung diminta ciuman sama Bu Linda, ayo dong kalian ciuman gitu. Terus kan jegel lagi, mulut lo jegel, kata jegel gini, iya kok dari tadi mereka di jalan juga ciuman terus. Terus akhirnya mereka saling mengecup. Kalau menurutku itu cuma ciuman yang asal nempel bibir aja ya, ngecup gitu aja tapi ya gitu. Terus dengan lagu Rosa tuh lucu banget sumpah. Itu berarti masuk ke pemilihan lagu sih. Itu pemilihan lagunya mantep sih. Iya, itu kan terlalu cinta dari Rosa kan itu. Itu tuh lagu 2011. Lagu lama. Lagu lama. Iya.
Gen Z siapa yang tahu? Siapa Tapi yang nggak tahu ya, nggak ada yang tahu. ya Gen Z siapa yang tahu lagu Tapi itu? liriknya. Enggak, bukan cuma lirik, tapi kan lagu-lagu itu sebenarnya karena aku lihat TikTok terus ya, itu juga udah jadi sound TikTok lagi yang mulai Lagi ngetrend. naik. Enggak, sebelum film Magalan ini. Oh iya. Iya, benar. Oh, Dan itu kan vibes sinetron banget. Enggak, beneran aku beneran. serius. Itu- Kayak ini keren sih. Berarti kan film itu nggak mungkin selesai sebulan 2 bulan dong. Iya, Sebulan betul. 2 bulan sebelum tayang dong. Kok bisa sejalan antara tren sama di filmnya itu? Enggak, mungkin mereka lagi nyari scoring yang pas gitu. Lagi Iya. nyari lagu yang pas, tapi dan kebetulan Kebetulan ini ternyata Rosa lagi kok tren. ngetren lagi. Kita pakai aja lagu ini. Nah, kalau kayak gitu aku yakin berarti jegel itu. Mas-mas itu kayaknya kalau ngomong bahaya. Iya. Mas Jegel nggak mau bilang upstation sukses gitu. Iya, Mas. Mas. Ya enggak, ya enggak. Masuk Kita gitu. DM Indra Jegal abis ini. Enggak usah. Nggak usah. Enggak usah. Ya kalau mau nggak apa-apa. Enggak apa. Oke, itu tadi jokes-jokes terparah. Secara parodi tadi udah aku sebutin beberapa dan sebagainya. Cuma mungkin ini minusnya ya dari aku ya. Aku nggak bisa ngasih skor tinggi banget untuk film komedi ini. Hah? Secara komedi menggong, tapi secara film kita perlu bicara film secara holistik ya, secara Ya. keseluruhan. Ini review seriusnya nih. Kita harus bicara film secara keseluruhan. Betul, harus. Dari Sinematik. sinematografi. 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 Terus scoring, kemudian acting kayak gitu kan banyak faktor lah maksudnya. Banyak faktor. Kita nggak bisa lihat cuma dari aktornya doang, kita nggak bisa lihat cuma dari premis ceritanya, iya, dari komedi komedinya doang gitu. karena ini film komedi. Nah, gimana? Nah, secara scoring menurutku suaranya ada kayak bleber-bleber gitu kayak enggak. Oh, iya. Dan kita maksudnya enggak terlalu peduli sama latar suaranya. Seharusnya. Iya. Sebenarnya. Latar suaranya tuh Ya cuma selewat lah. selewat-selewat aja gitu. Iya. Kita enggak kayak memperkuat vibes-nya gitu. Vibes cerita, Kecuali iya. di beberapa tempat kayak tadi Iya. yang mereka berciuman tadi. Itu pakai lagu yang Rosa tadi yang Lu bayangin lagi. Iya, bayangin. Iya gitu. Gitu-gitu. Tapi maksudnya ada beberapa yang oke, cuman kayak latarnya kayak tipis-tipis aja gitu. Iya, Gitu, iya. gitu. Dan dari 4 orang tadi yang paling ditekanin punya masalah personal paling kuat Boris dan Jegel ketika Tahu punya kalau- relasi sama iya, Koachim tadi Koachim. gitu. Terlalu Tapi dekat sama Koachim. yang dua ini agak minor nih. Agak minor. Jadi lebih ke supporting actor berarti. Supporting kan? actor Padahal mereka gitu. kan karakter utama harusnya. Iya, meskipun si Bene akhirnya dapat spotlight ketika jadi Gus tadi kan. Iya. Dan si Oki dapat spotlight ketika jadi nenek-nenek tadi. Ketika Oman. Tapi Gitu mulu. maksudnya Oki nggak berdiri sendiri kan. Dia Iya, kan Oki karena juga harus sama ada Boris. Boris gitu. Kayak gitu. Dan ada plot hole gitu di ujung cerita yang kayak ini kayaknya udah mentok nih. Panti udah bisa kita makmurkan. Akhirnya Koachi meninggal. Ya. Koachi meninggal. Akhirnya ketahuan tuh nama aslinya Hashim. Akhirnya dia meninggal dan uangnya yang harus buat operasi nggak jadi karena udah keburu meninggal. Ya. Akhirnya uangnya dia pakai untuk donasiin ke Panti. Ya. dan akhirnya 4 purnawan polisi ini Purnawirawan. polisi ini Purnawan siapa? Purnawan Mas? siapa? Purnawan Nggak ada. yang bikin kopi di bawah Mas. Ada purnawirawan polisi ini milih untuk kerja lagi sebagai perawat lo ya, udah bukan cosplay lagi. Yang dua perawat, ya. Dua lagi perawat lagi. Dua lagi Jadi udah bukan jadi udah bukan cosplay lagi. suami Nah, istri lagi. Iya, jadi mereka mengabdi di sana, dan anehnya adalah si Boris yang awalnya pengen cerai dan istrinya pengen ke Malaysia bersama anaknya, tiba-tiba ada di panti itu. Oh. Kayak, lah. Masalahnya gimana kemarin? Iya. Kok bukannya kemarin udah mau cerai? Iya, apakah dikasih duit gitu kan? Sebenarnya kalau bilang nih bapak udah punya duit, baliklah sini. Ya, ayo gitu. Itu nggak apa-apa. Itu mending diceritain gitu kan. Tapi kan duitnya beneran didonasiin untuk panti. iya, Jadi maksudnya mereka lebih baik diceritakan gitu kan. Iya, atau nggak Jatuhnya diceritain. jadi kayak bertanya-tanya gitu. Kenapa kok Terus balik? aku yang absen atau emang nggak ada. Pokoknya istrinya Oki pun nggak kelihatan lahirannya. Jadi cuma iya ya. Jadi Oki kayaknya paling yang nggak dapet spotlight yang gimana gitu. Iya, ya. dia tukang berantem doang. Tukang berantem Tuh ada doang. scene dia berantem sama Boris soalnya. Ada. Masa nenek kakek berantemnya piting-piting kan. Yo, Kok kayak kok 70 tahun. romantis. Romantis.
Kok dipeting bener kayak gini sama Oki, gila tuh. Iya. Terus ini apa dibenturin ke meja gitu, digeret gitu, kayak film-film aksi. Kayak gitu. kebanyakan nonton John Cena. Iya gitu. Jadi kurangnya di situ menurutku. Kurangnya ada di penyelesaian film, penyelesaian konflik. Kok tiba-tiba karena filmnya udah mau tiba-tiba akhir, makmur gitu. iya, kok tiba-tiba dibuat instan semua selesai gitu. Iya, seolah-olah tidak ada masalah di awal gitu kan. Iya, maksudnya setidaknya ceritakanlah setelah dapat uang ini masalah keempat orang ini gimana. Tapi kalau itu kan sebenarnya ngomongin ke durasi sebenarnya. Durasinya sebenarnya kepanjangan enggak? Durasinya tuh 119 menit alias 2 jam kurang 1 menit. Nah, 2 jam. Mungkin itu juga jadi pertimbangan. Jadi kalau misalnya terlalu menceritakan empat-empatnya walaupun scene-nya dikit gitu ya, tapi mungkin akan lebih 2 jam lebih akhirnya, yang itu mungkin bikin orang akhirnya malas nonton. Kan soalnya kalau 2 jam kan biasanya film superhero kan. Iya, emang perlu. Iya. Bahkan di One Piece aja pun, serial seperti One Piece, ketika ada masalah di satu orang, ya scene-nya apa Di sekian minggu itu fokusnya cuma ke Sanji Iya, misalnya ketika lagi di Egghead. Bukan di Whole Cake Island. Di Whole Cake Island misalnya scene-nya jadi ke Sanji gitu-gitu kan. Iya, tapi mungkin ya lebih ke durasi sih. Lebih ke durasi. Cuma sayang aja. Sebenarnya kan itu menurutku bisa jadi konflik yang bikin kita lega juga. Orang kan nonton film sebenarnya pengen tahu akhirnya seneng gitu kan. Iya. Tapi ya enggak yang serta-merta tiba-tiba seneng. Tiba-tiba gitu. seneng masa. Jadi pengen juga ini. Beda sama Pangku. Kita udah review film Pangku, mungkin bisa dilihat di pojok kanan sana, nanti dikasih sama editor itu ya. Itu kan endingnya jelek gitu kan. Endingnya buruk. Endingnya buruk ya. Endingnya buruk. Nah kalau ini mungkin pengen dibikin ending seneng, tapi sayangnya ada plot hole-nya itu kan. Ada plot hole tadi, iya. Iya, mungkin sama, itu sama bisa kayak jadi ini. sama kayak Pamali ya. Kita kebetulan udah review Pamali ada di sini. Itu di sebelah sini kalau Pamali. Sebelah sini. tetap di sana. Tetap di sini. Ntar di sana. Pamali. Atau di akhir nanti kita ya kan, kasih. kalau kita ingat Pamali kemarin plot hole juga banyak. Iya. Iya kan. Masa tiba-tiba keluar rumah sambil geledek jadi kuntilanak. Kok dapat? Apa kita masih jadi ini ya? Sebenarnya kalau plot hole sih di semua film hampir ada. Hampir ada. Tapi ya mungkin itu yang jadi di antara sekian banyak yang iya, bagus tapi lain gitu. itu maksudnya jadi kritikus jadi masuk ke situ. Jadi skornya tuh nggak bisa sampai 9. Berapa berarti skornya tuh kalau misalnya boleh tahu? Skor Upstation 10 ya, 10 dari 10 ya. 11 per 100. dari 1000? Enggak, kebanyakan Mas. Skor agak lain Menyala Pantiku. Tadi Menyala Pantiku itu belum jelasin kenapa Menyala Pantiku. Oh iya. Oh iya betul kan. Baru bahas panti asuhannya. Panti jompo. Jadi Menyala Pantiku itu. Menyalanya di mana? Sebenarnya itu cuman omongan celetukan si Oki. Kan Oki masuk nih. Oki masuk sama Boris kan sebagai kakek nenek tadi kan. Terus bilang kita tuh ada party jompo. Jadi itu adalah party buat menyambut orang baru. Orang baru di situ. Jadi mereka party jompo. Terus si Boris nyeletuk, ada alkoholnya enggak? Gitu kan. Terus si Ayu namanya Tisa Biani, di peran Tisa Biani, si perawat ceweknya, dia bilang ada kok. Langsung si Oki menyala pantiku gitu. Oh makanya si Oki porsinya dikit. Dia dapat di judul. Oh bener kali. bisa jadi. Mungkin ya, nggak tahu. Tapi langsung dipatahin juga tuh. Masa di panti jompo ada alkohol kan? Iya. Terus kata si Ayu ya ada kan buat bilas luka. Oh iya. Bukan buat. Masuk. Oke, skornya dari 10. Skor Menyala agak lain Menyala Pantiku dari 1000 ya. Enggak, 110 Mas. 8,5/10. 8,5, berarti 1,5-nya lebih ke kritik di plot hole-nya di ending. Atau ada tadi ada beberapa hal ya yang kita ini. Misalnya itu nggak bisa jadi film yang komedi 10/10. Iya, belum bisa. Iya, oke. Tapi bagian paling disukai dari si agak lain Menyala Pantiku ini, apakah scene ciuman? Nah, itu kayak top 3 scene favorit. Top 3 scene favorit. Paling gong, paling lucu. Oke. Aku mungkin bedain top 3 yang paling lucu sama yang paling bagus kali ya. Enggak, maksudnya aku kalau langsung di top 3 aja langsung. Iya, kalau di aku maksudnya itu masuk ke yang lucunya gitu. Iya, tapi kalau aku paling suka scene yang ketika kebenaran terungkap. Ya, Pak Acim. Iya, Ko Acim. Ketika Ko Acim ngasih tahu. Iya. Kan
kan si Jekyll bilang dia ke rumah sakit kan. Eh, kok sorry ya, maaf ya, apa kami udah nuduh jenengan nih. Enggak kan. Jadi Jawa. Benda-benda pakai belangkon. Oh iya, sorry. Nuduh maaf ya, kami udah nuduh buru. Enggak, bukan buru, apa ya? Kamu. Gue juga lupa lagi. Anda. Nuduh kokoh lah, nuduh Koachim lah. Koachim itu nama, udah pakai namanya susah banget kayak. Gak ada yang juga mas. Ya. Kok maaf ya, kami udah nuduh Koachim jadi penjahat. Jadi Pembunuh gitu. Terus Koachim bilang, gue emang pembunuh. Itu sedih. Sekilas balik. Kebenaran terungkap. Iya, masalahnya anak-anaknya cakep ya. Iya. Anaknya Koachim cakep. Aduh. Kita cari IG-nya deh. Kalau aku sih suka yang bagian Gus ya. Karena sangat menampar sekali sebenarnya. Itu salah satu, maksudnya itu parodinya dapet. Terus soal tausiahnya juga dapet. Terus yang dia tidak melakukan apa yang dia dengarkan juga dapet. Iya, itu lebih parah, dia apa yang dia omongkan malah. Iya, apa kan? yang diomongin. Si Bene kan ngomong itu kan. Ngomong itu, baca tuh dari artikel. Si Yoki yang ngasih. Iya. Dua-duanya nggak ada yang ngejalanin itu. Kurang ajar. Itu sebuah itu dapet sih. Tamparannya dapet sih. Tamparan parah sih. Nah, sebelum kita tutup nih, kita punya utang bahas post credit soal si Fajar. Siapakah si Fajar itu? Siapakah si Fajar itu? Ini harus dibahas. Lah, katanya tadi mau dibahas. Oh, mau dibahas. Oke, jadi atau kita suruh penonton nonton sendiri aja siapa Fajar yang sebenarnya. Iya. Atau enggak aku kasih clue. Nah, apa tuh? Clue-nya adalah kuku. Dia beneran. Buat kalian yang langsung udah tahu siapa, langsung komen aja. Langsung tulis di kolom komentar dan kalian jangan lupa tinggalkan kuku. Jadi kalau kalian udah nonton, ya jangan lupa nonton dan ngakak sama scene itu. Intinya berarti ini ya, jangan sampai tinggalkan post kreditnya. Jangan sampai tinggalkan post kredit. Karena itu juga komedi sebenarnya maksudnya. Jadi ketika filmnya habis, daripada langsung buru-buru ngacir, keluar, mending rapiin rambut dulu yang berantakan, rapiin baju, rapiin bagian duduk, ngapain celana nggak usah mas. Nggak usah celana. Karena kan nggak ngapa-ngapain gitu. Iya, kayak gitu. Oke, jadi itu berarti ya review keseluruhan kita soal agak lain menyala pantiku. Sangat komplit ya, sangat-sangat menceritakan filmnya ya. Mungkin buat teman-teman yang malas ke bioskop, ini bisa jadi referensi. Mungkin teman-teman yang nggak punya uang. Enggak, jangan mas. Nggak usah gitu. Buat kalian nggak sempat buat nonton di bioskop, ini spoilernya kita ceritain semua dari awal sampai akhir termasuk konflik-konfliknya gitu kan. Jadi kalian ketika nonton udah keluar di Netflix mungkin ya. Lama mas. Masih lama ya. Intinya film ini sebenarnya punya potensi gede buat dapat 10 juta sih menurutku. Benar banget. Dan mungkin akan bisa dapat lebih cepat kalau misalnya ya itu tadi soal bencana alam yang terjadi di teman-teman kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat sih. Tapi ya film ini menurut film representasi dari Sumatera Utara itu Inggrisnya, terutama Batak ya, karena berempatnya kan emang membawa jujur Batak. Ketimbang ngeri-ngeri sedap tuh jauh lebih Batak. Ngeri-ngeri sedap tuh Batak banget. Ini tuh ngeri sedap bahasanya pun iya benar, dan sampai ada adat Batak juga kan. Upacara adat gitu kan. Kalau di agak lain Bataknya cuma di penokohan aja. Empat orang itu sama Ibu Panti udah. Dan itu menurutku yang bikin jadi film ini lebih universal. Jadi semua suku bisa menonton dan nggak perlu penyesuaian buat mendengarkan kayak gitu. Itu kan biasanya butuh penyesuaian juga kan. Iya, betul. Oke, jadi itu dia review Upstation soal agak lain menyala pantiku. Jangan lupa buat tonton di bioskop kesayangan kalian, dan buat kalian yang udah nonton sampai menit ya, detik segini, terima kasih masih stay di sini. Jangan lupa buat tekan tombol subscribe YouTube Upstation dan juga tekan tombol hype buat kalian nonton di HP biar bisa videonya naik di atas. Jangan lupa follow kita di sosial media kita. Ada di Instagram dan TikTok, upstation.media. Ya, dan jangan lupa cek keranjang merah kita karena ada mic Vivan AM8 yang siap menemani streamer kalian. Sampai jumpa di konten review film berikutnya di ngemeng berikutnya. Sampai jumpa. Menyala pantiku.